wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, di hari Senin ini kita diizinkan untuk kembali menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan dalam ketaatan sehingga Allah kumpulkan kita di akhirat nanti dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para alul bait, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Melanjutkan pelajaran kita melalui kitab I'tiqad Ahli Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala, yang merupakan mulakhas, itu ringkasan garis-garis besar akidah Ahli Sunnah yang ditulis oleh beliau di abad keempat, karena memang pada waktu itu menyebar hal-hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah, masalah-masalah akidah yang bertentangan dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau menuliskan ini dengan bahasa-bahasa yang ringkas tapi mengandung makna yang luas. Setelah pertemuan sebelumnya, kita atau Syekh menyebutkan wajib atau di antara keyakinan Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis adalah menerima semua yang dibicarakan oleh Al-Quran, yang dikatakan oleh Al-Quran wajib diterima. Kalau maksud diterima tentu makna zahirnya. Menyimpangnya orang menyimpang adalah karena tidak menerima makna zahir. Tapi kalau makna menurut hawa, semua orang bisa menerima. Tapi yang dimaksud adalah menerima zahiran wa batinan, zahir dan batin. Wa sahad bihi riwayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang sahih, yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ma'dila amma warada bihi, tidak ada jalan kita untuk melenceng dari apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah, wala sabila ila raddih, dan tidak ada pula jalan untuk menolaknya. Karena menolak tentu dengan dalil, dan kita tak punya dalil, tapi dalil akal. Dalil akal kalau bertentangan dengan dalil nakal, tak mungkin kita mendahulukan dalil akal, karena dalil nakal itu lebih luas dari dalil akal. Buktinya ada akal yang menerima, ada akal yang menolak. Berarti tidak mungkin akal diikuti, karena ada akal yang menerima, ada akal yang menolak. Berarti yang menerima lebih luas akalnya daripada yang menolak, atau sebaliknya. Tidak masuk lagi ke dalam akalnya. Berarti akalnya penuh atau sempit atau luas? Tak tahu muat lah, suara lu dah. Berarti akalnya sempit, yang menerima akalnya luas. Bisa dia menerima, orang lain tak bisa terima. Jalannya, orang desa nemu awak bisa nemu, mana lau ya? Tentu lau ya awak lah. Dan lebih mudah kita, lebih mudah mencerna, lebih cerdas. Sedangkan orang yang tidak mau,
menerima, dia akalnya sempit, pikirannya picik, dan penuh dengan semak-semak syubhat. Tentu nak mau ditanam tauhid dulu, banyak syubhatnya. Nah, apa sebab tidak boleh ditolak, tidak boleh menyimpang daripadanya? Dijelaskan oleh Syekh, izkanu ma'murina bittiba'il kitabi wa sunnah. Sebab mereka itu diperintahkan untuk mengikuti Alkitab dan mengikuti As-Sunnah. Jangan dipaksa Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti akal. Itu kan sama aja kita tolak maknanya zahir, lalu kita cari makna yang sesuai hawa kita, yang sesuai dengan pikiran. Sama aja kita mengatakan Al-Quran kalau tidak bicara seperti akal saya tolak. Makanya akhirnya supaya tidak berkesan menolak, ditakwilkanlah maknanya dari makna yang asli. Madmunan lahumul huda fihima, dan dijamin yang mengikuti keduanya terjamin dapat hidayah. Mashhudan lahum bi anna nabiyyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratal mustaqim. Mereka juga dapat kesaksian bahawa Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan yang lurus. Muhazzirina fi mukhalafatil fitnata wal azab al alim, di mana mereka atau muhazzirina, mereka diperingatkan jangan sampai dalam mukhalafah itu terjadi fitnah. Fitnah inilah sejak yang namanya fitnah bila datang tidak akan pernah menyatukan, pasti akan memecah belah, pasti akan memecah belah. Akhirnya apa? Wal azab al alim, sehingga akibatnya berpotensi dapat azab yang pedih. Yang namanya menyimpang, orang menyimpang mesti diazab, mesti dihukum. Masa menyimpang tidak dihukum? Oleh sebab itu maka jangan Ahlus Sunnah tidak mau melalui jalan yang menyimpang itu. Mereka tetap di jalan yang lurus karena kita disuruh mengikuti. Kita disuruh mengikuti, kita disuruh taat, bukan suruh mendebat. Disuruh taat bukan disuruh mendebat. Kemarin kita ingat ya, malaikat ketika disuruh sujud ke Adam, bagaimana sikapnya? Pas saja tuh. Kira-kira mana yang lebih cerdas, malaikat daripada iblis? Kalau ahli debat pasti dibilangnya iblis lebih cerdas. Apa sebab? Ya, ini saya baca, saya dengar itu. Ada mereka mengatakan iblis lebih cerdas dari malaikat. Kenapa? Dia langsung mencerna apa yang diperintahkan. Sedangkan malaikat, malaikat tidak mencerna sehingga langsung dikerjakan. Gimana? Berarti cerdas iblis ya? Kalau kan sosek cak jen jadi oleh. Kalau kan sosek kena laknat, apa guna cadia? Kena laknat dan tersesat. Kan dihukum kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Izhab fa innaka rajim. Terlaknat. Tu dan jadi orang cadia tapi terlaknat? Tak. Biarlah jadi yang cerdas tapi taat. Itulah contoh para malaikat. Ketika di langit diisi hanya oleh orang-orang yang cerdas dan taat, alhamdulillah tidak ada aliran-aliran. Di langit tidak ada aliran sesat. Apa sebab? Penduduknya cerdas dan taat. Di bumi cadia bongak. Banyak dan cadia bongak. Ayat tahu kau, cadia tidak boleh dikuin, bongak tidak umur, dia jauh. Ampek ganji 5 ganak. Itu dia.
Biasanya nyebutnya ayo tapi ndak ayonya. Macam mana? Nya ayo tapi ndak ayo. Judul kan buat hukum ayo ikonnya kan. Atau sabuan di pembahasan nya ndak ayo dah, tapi ya ayo. Karena nya ndak ayo, maka hukumnya ndak sama aja ayo, walaupun nya ayo. Itu tiada kaji tak apa roh. Kaya ini apa? Tapi ndak apa roh. Kalau apa? Jangan boleh lah. Ndak apa-apa je dah, diopong je lah. Pokoknya apa bisa diopong. Itu dia kaji tak apa roh. Ini ayo tapi ndak ayo. Jalan tuan-tuan. Jalannya. Kasih apa no? Buat khatam dia palui. Jadi kamu sudah diuwi atau je apa je pisau. Allah musta'an. Jadi sampai situ kemarin ya. Kemudian Syekh melanjutkan, karena di atas kaedah tadi akan dibangun semua yang akan dia sebutkan, yaitu menerima semua yang dikatakan oleh Alkitab dan yang sahih dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan mengelak, tidak ada jalan menolak. Mengelak itu namanya mandai. Menolak tangkau. Tidak ada nelok dah. Oleh sebab itu maka karena kalau nak selamat, ikutlah caranya malaikat. Cara malaikat, dengar dan taat. Bukan dengar tapi didebat. Dengar tapi didebat itu masyarakat bumi. Itu tidak sekian aliran sesat yang ada di permukaan bumi. Salah dah tu? Kau bau dah kau boleh di langit ada aliran sesat. Maka dicuba di iblis buat aliran sesat di langit talau. Tak bisa, tak boleh lama si tanah. Kan ya? Tak kira-nya tak bawa kau jadi. Ya, datuk awak tu dia. Tak boleh sedakit-dakit ni malaikat nampaknya kan. Selamat malaikat tu. Nambilin sangga, itu je ni kuatnya. Jadi jangan heranlah bang kalau kini banyak ambil lahiran. Bela, ni apa cara? Sang Nabi Adam ni Allah Taala nyabuin kayaknya iko musuha angga Adamnya kan ya nya atau kicuir kata kicuir semuanya itu pohon-pohon yang penuh nikmat. Sacik tu tak tagang dari Allah Taala nya. Apa penasaran juga kawan? Penasaran kan dia penasaran tu kan? Ditambah tahu-tahu ada iblis tadi. Dia tentu dek kalian nyanyinya. Dia kan tak lu makan gabu dah kalian ni. Tak lu lampu tu dari duit. Kalau kalian makan ya, kakal kalian di Serogo. Bisa-bisa kalian jadi malaikat. Tak kicu tuan-tuan. Makanya kalau banyak tak kicu cadik-cadik kini, ni macam Qurannya tapi tak kicu aja. Jangan heran lah. Ni memang ayat ada lu tak kicu dengan tarang. Debang yang jelas tertipu juga. Apalagi yang seperti sekarang ini. Ya ndak joleh dah kan? Kena atu dah. Mana musuh mana kawan. Asal pandai berpidato, pandai berretorika, kau kawan ngenyanya. Kan ya? Kan kalau orang tak kicu di situ dia tak tahu tu. Allah musta'an. Nah, dibangun di atas tadi. Semua yang datang wajib diterima. Qala al-muallif rahimahullah wa ya'taqiduna anna Allah Ta'ala mad'un bi asma'ihil husna. Mereka berkeyakinan. Siapa mereka? Ahlus sunnah. Berkeyakinan anna Allah Ta'ala mad'un bi asma'ihi. Bahwasanya Allah SWT diseru, dipanggil dengan nama-namanya al-husna. Kalimat mad'u di sini diseru, tapi bisa juga dimaknai dengan diibadati.
Karena doa adalah ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya tempat-tempat sujud itu atau sujud-sujud itu sendiri, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka jangan beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Maka kalimat mad'u bisa diartikan Allah didoa atau dipanggil, diseru dengan nama-namanya al-husna, atau diibadati dengan menyebut nama-namanya al-husna. Jadi menyebut nama Allah itu adalah ibadah. Menyebut nama Allah itu adalah ibadah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama itu. Wa mausufun bi sifatihi allati samma, dan diberi sifat dengan sifat-sifat, artinya diberi nama dengan nama-nama dan diberi sifat dengan sifat-sifat yang dia pilihkan atau dia namakan dirinya dengannya, dan dia sifati pula dirinya dengannya. Wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifati dengan sifat itu oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah tidak menyifati Allah dan tidak memberi nama Allah kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah turunkan dalam kitabnya atau yang Nabi SAW ajarkan dalam sunnah-sunnahnya. Makanya sifat Allah yang ada dalam Al-Quran itu yang kita katakan, dan sifat Allah yang ada dalam hadis itu yang kita sebutkan. Tidak boleh kita menamakan Allah kecuali dengan nama yang Allah pilihkan untuk dirinya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, semua nama yang al-husna mengandung sifat. Karena sifat atau karena nama mustaqqatun minas sifat. Karena nama itu diambil dari sifatnya. Maka setiap sifat mengandung nama. Dan bukan sifat diambil dari nama. Bukan sifat diambil dari nama. Sehingga tidak semua sifat menjadi nama. Jadi karena dia diambil dari sifat, maka setiap nama mengandung sifat. Misalnya Ar-Rahman diambil dari sifat Ar-Rahmah. Maka ketika kita menyebut Allah dengan Ar-Rahman, salah satu namanya, maka sifatnya mesti ada, yaitu Ar-Rahmah, kasih sayang. Naam. Jadi setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat menjadi nama. Misalnya di antara sifat Allah adalah marah. Ada Allah marah? Ada di Al-Quran? Banyak. Dalam hadis? Banyak. Berarti di antara sifat Allah adalah marah. Ahlus Sunnah meyakini sifat itu. Tapi apakah ada nama Allah Al-Ghadban, sang pemarah, maha pemarah? Tidak. Jadi Allah pemarah, di antara sifatnya adalah pemarah, tetapi dia tidak memiliki nama Al-Ghadban atau Al-Ghadab atau Al-Ghadib. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah nama seperti itu. Taib. Di antara sifat Allah adalah wa makaru wa makarallah.
yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah membalas tipu dayanya. Lalu Allah disebut dengan al-makir? Enggak. Sebab apa? Karena sifat al-makru itu, al-makir itu tak disebutkan dalam Al-Quran. Makanya tidak semua sifat menjadi nama, tapi semua nama mengandung as-sifat. Inilah maknanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu kita tidak mensifati Allah dengan nama-nama yang bukan namanya. Nah, boleh tak mengatakan bahwa Hu nama Allah? Hu nama Allah tak? Lahu nama Allah? Tak. Sebab itu bukan nama, itu adalah dhamir, kata ganti nama. Dhamir adalah kata ganti nama. Ada pula sebagai aliran, semakin singkat namanya semakin hebat ya. Jadi Hu adalah nama lebih tinggi. Ujung-ujungnya tinggal katanya. Allah musta'an. Ada zikirnya pernah dengar? Asal-asal tidak jauh dari film Andiar. Ini memang banyak diambil dari tarekat-tarekat di Hondia. Tak boleh Hondia. India tak boleh. Agama apa situ? Hindu. Makanya banyak mirip-mirip kadang diambil dari zikir-zikir orang itu. Allah musta'an. Jadi banyak yang diambil dari ini. Karena memang negeri-negeri yang Islamnya berdampingan dengan agama lain, tidak sedikit masuk orang itu ke dalam Islam dan membawa peninggalan-peninggalan dan budaya-budaya sebelumnya. Makanya di negeri-negeri Irak dan Khurasan, Irak, karena di situ dulu ada kerajaan besar Babilonia, Babylon, kerajaan Babil. Di situ ada kerajaan, maka banyak pemikiran-pemikiran itu yang masuk, sehingga banyak lahir aliran-aliran menyimpang. Demikian pula di Syam. Di Syam itu dulu dikuasai sebelum Islam oleh kaum Romawi. Maka tidak sedikit pula banyak ahli Syam membuat-buat perayaan-perayaan yang ditiru. Jadi ditiru. Lahir perayaan itu di Syam. Karena di Syam dulu orang Romawi merayakan milad Nabi Isa. Masa Nabi Isa tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad? Maka kita buat pula Maulidin Nabi. Kalau di sana namanya milad, kalau kita Maulid. Itu aja, atau Maulud, atau jadi mulutan. Jadi karena awalnya meniru. Meniru. Masa iya agama orang itu sekarang tidak berkuasa, mereka punya perayaan banyak, maka kita pun mesti bikin perayaan. Makanya banyak pula lahir yang seperti itu di bumi Syam, karena mereka terpengaruh oleh ini. Demikian juga di Yaman, dulu ada kerajaan Sabah. Nah itu jelas ya. Itulah untungnya barangkali di Makkah itu tidak ada kerajaan-kerajaan dahulu kala, sehingga mereka tidak keterikatannya hanya sekedar budaya tempatan, bukan sebagai suatu kekuasaan yang dihidupkan kembali. Kalau di Mesir ada budaya Fir'aun, makanya orang-orang sekuler Mesir sekarang bangga disebut sebagai pewaris Fir'aun. Antum bangga tidak sebagai pewaris Fir'aun? Banggalah. Karena bagi mereka Fir'aun itu gelar kebesaran. Gelar kebesaran.
Jadi dianggap sebagai kebudayaan yang harus dihidupkan kembali. Akhirnya atas nama kearifan lokal, akhirnya orang Islam pun menganggap menyamakan diri dengan Fir'aun bukan sesuatu yang terhalang. Ya kan, tradisi cuma masa dikerasin sekali. Akhirnya sama juga dengan kita. Ini kan tradisi dan kearifan lokal. Iya kan, banyak faedahnya, bisa ngumpul-ngumpul, bisa silaturahim, bisa cari jodoh, dan sebagainya. Kalau enggak pulang kampung orang, misal. Jadi alasan-alasan itu yang membuat mereka. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Demikian juga penyimpangan pemikiran tentang akidah juga lahir dari berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, akhirnya ditiru atau dicontek. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, di antaranya adalah qala al-muallif rahimahullah khalaqa adama biyadihi. Sekarang Syekh mengatakan sesuatu, mulai masuk ke tadi kan secara normatif, bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak kita ambil kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ini contohnya, tidak masuk tidak kira-kira akidah ini sama kita. Kalau sudah mau nerima berarti masuk, kalau belum ulang dari awal kembali ke kaidah tadi. Semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang ada dalam hadis wajib diterima. Yang diterima maksudnya makna dan lafaznya. Ini sebagian orang, enggak, kami terima kok, tapi maknanya enggak seperti yang kamu pahami, katanya. Saya enggak memahami kecuali yang disebut dalam Quran, dan yang dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Buktinya enggak ada takwil itu di Nabi. Enggak ada Nabi mengatakan, hati-hati ya, kalau Allah bilang kalau kalian bilang Allah punya tangan sama dengan makhluk nanti, enggak ada. Tapi Nabi beratus kali membacakannya, mungkin beribu kali membacakan ayat ini kepada para sahabat. Tidak sekalipun beliau menafsirkan tangan itu kecuali dengan tangan itu. Tidak ada dia mengatakan, hati-hati, kok tangan, tidak tangan mukaswir, tidak nih, kok tangan doanya, kan itu. Nanti jadi musabbiha kita, jadi mujassimah kita. Tidak ada. Padahal kalau itu dia khawatirkan, tidak boleh Nabi melambatkan keterangan itu. Karena ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Tidak boleh melambatkan keterangan di saat dibutuhkan. Karena masalahnya sesat atau dapat hidayah. Lalu Nabi tidak ingatkan. Kok Quran ya dunia Rasulullah. Nah, itu muka sudah denangnya kan. Bukankah Nabi menafsirkan yang keliru itu? Misalnya ketika Nabi mengatakan menafsirkan ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah yang aman dan mereka lah yang dapat hidayah. Sahabat dapat ayat ini kayak petir di siang bolong, takut mereka. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Sekarang ayat mengatakan siapa yang beriman tanpa kezaliman baru aman. Kalau tidak aman dari neraka. Sedih mereka. Berarti mereka paham kan? Ada hal-hal yang berat itu mereka paham kan? Paham atau karena tidak paham mereka sedih itu? Tidak paham. Tapi ternyata pemahaman ini keliru. Khawatir mereka. Akhirnya Nabi katakan, alam tasma'u qawlal abdi salih. Bukankah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang salih? Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Berarti yang dimaksud di sini yang tidak aman dari neraka itu adalah zalim, yaitu syirik. Karena orang-orang yang zalim dalam Al-Quran adalah orang-orang musyrik dan kafirin. Baru mereka aman. Tapi tidak pernah mereka masa khawatir, ya Allah, kalau Allah punya tangan, ini bahaya nih keyakinan.
Tidak ada satu pun mereka yang meragukan ini. Terus tiba-tiba abad keempat ada yang meragukannya. Yang salah sahabat atau yang ada di abad keempat itu? Oh, tonton imam besar tuh, imam besar ahli akidah. Masa tonton salah kan? Weh, hah? Imam besar, cerdas, 40 tahun Mu'tazilah. 40 tahun Mu'tazilah. Setelah itu jadi Kullabiyah. Setelah itu jadi Asy'ariyah. Baru setelah di akhir-akhir umurnya kembali ke sunnah. Berani menyalahkan Abu Hasan Asy'ari? Tidak berani. Terus berani menyalahkan Nabi? Tuh, mereka bertentangan, man. Nabi katakan punya tangan, Allah katakan punya tangan, mereka bilang tidak punya tangan. Nah, mana yang salah? Woi, antum beri paracetamol aja lah ya. Tenang. Yang itu betul juga, yang ini tidak salah. Yang mengatakan Allah punya tangan betul juga. Yang mengatakan Allah bertangan tidak salah juga. Kan kita bersaudara, sama-sama aja lah. Satu mengatakan tidak, satu mengatakan iya, dua-duanya benar. Itu paracetamol. Allah musta'an. Tapi memang di negeri Konoha ini memang dokter diatur oleh pasien. Sah? Bapak ini obatnya harus begini. Nah, kalau gitu tidak bisa keluar aja rumah sakitnya dokter kan ya. Diancam keluar, dokter kan takut pula dapat job kan. Akhirnya tidak usah lah Pak, kalau gitu Bapak ini aja lah obatnya. Jadi kadang-kadang kita ulama di negeri ini juga diancam oleh masyarakat. Nah, sehingga karena takut diancam, maka majelis ulamanya harus punya backing. Apa backingnya? Ormas. Makanya kalau nak jadi anggota MUI harus utusan ormas. Oke ya? Payon deh. Susah Dasman utusan apa? Kan ya? Nanti kalau ada masalah tidak ada backingannya. Akhirnya ketika memutuskan fatwa, mau tidak mau juga harus mempertimbangkan ormas. Karena ormas itu masing-masing semuanya ingin diakui. Ijtihad kami tidak boleh disalahkan. Itulah buktinya kemarin. Ketika ada salah seorang petinggi MUI pusat menyampaikan satu kritikan yang benar, yang disampaikannya terancam diperkarakan. Akhirnya jadilah Majelis Ulama sebagai kumpulan ormas. Jadi ormas besar. Ini adalah salah satu lagi kekeliruan baru yang kita buat. Harusnya ilmu itu harus independen. Tidak boleh tunduk di bawah tekanan organisasi. Topong cara nak jadi anggota dewan, anggota jadi pemimpin, harus punya politik, partai sebagai pelindungnya, kan ya sebagai backingannya. Makanya kalau majelis ulama harus pula punya ormas sebagai pelindungnya. Nah, kecuali yang ngutus saya misalnya gubernur, sah hati ni satu tulak tu dah. Ni kalau tulak mereka nak kalau anggaran. Nak kalau anggaran tak bisa bergerak lah. Nah, jadilah itu kaum muslimin muslimat. Jadi tolonglah kepada pemerintah, jangan dipaksa-paksa juga ulama itu. Jangan dipaksa-paksa juga ulama. Karena kita sering dipaksa di negeri ini, lalu ketika menilai ulama di luar negeri dikira juga dipaksa dan kan kita sering dengar itu. Ulama-ulama di luar negeri itu adalah alat pemerintahnya. Yang agak awak macam itu gini kan? Iya aja itu. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka kita lihat
ketika ayat ini sampai kepada atau hadis ini atau ayat ini hadis ini sampai kepada para sahabat, tidak satu pun yang merasa keberat. Walaupun mereka bicara tentang hal-hal yang lebih ringan daripada itu. Semisal, apakah Nabi melihat Allah Ta'ala atau tidak? Awalnya terjadi khilaf. Nabi melihat Allah tidak waktu Mi'raj. Abdullah bin Umar mengatakan melihat berdasarkan ayat wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dia benar-benar melihatnya. Siapa dilihat? Allah di sidratil muntaha. Ternyata pemahaman ini keliru, lalu dibenarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kazaba Abu Abdurrahman, keliru Abu Abdurrahman. Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka lailata urija bik? Apakah engkau melihat Rabbmu malam engkau Mi'raj? Kata Nabi, la nurun anna arah. Yang saya lihat adalah cahaya sebagai hijabnya, bagaimana pula saya biasa melihat Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi tidak melihat, mendengar itu. Nah, ini hebatnya para sahabat, bukan saling mendiamkan kan pendapat. Masa seganlah kita sama Abdullah bin Umar, dia termasuk abadilatul arba'ah, orang yang paling zuhud. Tuh, gara-gara itu tidak boleh disalahkan. Karena memang saat itu orang suka disalahkan dengan ilmu. Kalau kita pantang disalahkan, itu masalahnya. Karena sehingga ketika pantang disalahkan, dianggaplah menyalahkan itu merendahkan. Akhirnya bertahan menegakkan benang putih. Benang putih, tidak benang basah ya. benang hancur. Jadi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, enggak, bagi sahabat itu biasa. Apa dasarnya? Hadis, bukan pemikiran. Kalau balik ke pemikiran, mungkin saja, mungkin saja, apalagi didukung dengan ayat ini. Tetapi Ummul Mukminin membenarkan pendapat itu. Tidak, bukan benarkan, meluruskan pendapat yang salah itu. Sejak itu Abdullah bin Umar merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kadang kan ini tidak pernah didebat oleh sahabat. Makanya Imam Ahmad ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Duad, bawa satu huruf saja dari Al-Quran atau Sunnah yang mengatakan apa yang Anda katakan, saya akan ikut pendapat Anda. Itu yang tidak dapat didatangkan orang itu, karena memang tidak ada. Kita sekarang nih, kalau memang ada riwayat dari Nabi atau dari sahabat yang mengingkari Allah memiliki tangan, ya kita angkat tangan, sah? Kita angkat tangan, kita paksakan juga. Oh, ini maknanya Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, bukan dengan tangannya. Tapi tidak ada yang seperti itu. Qala al-muallif khalaqa Adama biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Apa dak memandangnya? Masuk kau sabut. Ini lain tanah lain lo sesuai aura. Masuk kau bang? Alah, azan aja bang. Kalau sabut, muazzin lebih berkuasa pada ustaznya. Kalau masuk ke salat, lari kejo dah. Amalan cendol lalu ini sini. Ya, silakan azan dulu nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر الله الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله اللهم صل على محمد الصلاة القائمة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Khalaqa Adama biyadih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Di mana keyakinan itu diambil? Dari perkataan Allah sendiri. Dari perkataan Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Makanya para ulama as-sunnah menyebutkan, ya, ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, beda dengan kebanyakan makhluknya. Kalau kebanyakan makhluk Allah ciptakan dengan kun, kalimat kun fayakun. Tapi ini tidak, Adam diciptakannya dengan tangannya. Ini menunjukkan ziyadatul inayah, itu ada kelebihan perhatian Allah kepadanya. Demikian juga Allah menciptakan Al-Firdaus, Jannatul Firdaus dengan tangannya. Demikian juga Taurat, Allah tulis sendiri dengan tangan. Nah, ini lango de uang apa kah mutakallimin, kata-katakan ini kita musyabbihah. Karena bagi mereka meyakini makna sama dengan meyakini kaifiyat. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya tangan, tapi tidak meyakini seperti tangan makhluk. Artinya kaifiyatnya tidak kita ketahui. Tapi tangan ma'ruf, kan tahu tangannya kan? Tapi seperti apa tangan Allah kita nggak tahu. No, enggak, kalau gitu nanti mesti sama. Enggak mesti sama. Karena itu ketika bicara tentang tangan pintu, terbayang enggak tuan-tuan tangan Dasman? Kan enggak ada. Bahu jalan, ada bahu jalan? Itu terbayang bahu dan? Enggak. Muka buku, itu tak kena muka awak? Enggak ada kan? Itu ketika sabit wajah Allah, kok terbayang wajah Dasman?
berarti antum ada penyakit dalam pikirannya. Kan ada penyakit, ada masalah di cara berpikir. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama antum percaya. Masa antara Allah dengan makhluk antum tidak yakin berbeda. Nah, berarti ada kerusakan cara berpikir. Diperbaiki itu, buang sampah-sampah itu. Kan ilmu-ilmu filsafat menayaki akidah dan filsafat itu kan sampah semua itu, sampah pemikiran. Yang memiliki teori itu tidak tahu dia siapa nama Allah, nama Tuhannya. Dia tidak tahu. Karena asyik berdebat aja, asyik berpikir, asyik melamun, merenung. Dia mengatakan segala sesuatu ini ada penciptanya, tapi siapa penciptanya tidak tahu. Ini yang harus kita ikuti, tidak tahu dia penciptanya. Tapi dia menyebutkan faktor X. Jadi istilah faktor X lahir dari filsafat Aristoteles. Segala sesuatu yang tidak diketahui namanya faktor X. Jadi antum nak menyamakan atau mengajak kita sama berpikirnya dengan Aris yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya. Akhirnya nanti sifat-sifat Allah ditanggalkan semua, sehingga Allah tidak punya sifat yang membuat dia tinggi, dimuliakan, ditakzim di sisi kita. Semua ditakwilkan. Karena apa? Tadi. Karena kalau diiyakan nanti mesti menyamakan. Nabi sendiri yang mengajarkan, tidak mengatakan sama. Allah sendiri yang mengatakan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa antum mengatakan mesti sama? Nabi mengajarkan tidak mesti sama. Dia yang mengatakan lafaz yadun itu. Taib, bal yadahu mabsutatani wa yunfiqu kaifa yasha'. Akan tetapi kedua tangan Allah itu terbentang dan menafkahi hamba-hambanya seperti yang dia kehendaki. Ini kan jawaban terhadap perkataan orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi ya menuduh tangan Allah terbelenggu. Ya, karena mereka merasa Allah tidak mencurahkan seluruh. Itu kan mereka minta lebih terus. Ya, yang nama Yahudi, na'udzubillah, minta terus. Akhirnya mereka katakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Artinya bahasa menandakan Allah itu kedekut. La haula wala quwwata illa billah. Allah dikatakannya kedekut. Lalu Allah jawab, bal yadahu, atau sebelumnya Allah katakan ghullat aydihim. Justru tangan mereka yang terbelenggu. Orang Yahudi itu yang kikir. Tuan-tuan tahu enggak orang Yahudi itu cerdas? Tahu kan? Tahu enggak orang Yahudi itu penakut? Tahu kan? Orang penakut biasanya kedekut. Sah? Apa bukti kedekutnya? Woi, apa bukti kedekutnya? Tuan-tuan masih ingat tentang telaga yang dijualnya air 1 ember dengan harga seember kurma? Mahal apa murah? Awak kalau boleh ambil ayunya, ambil layung. Kalau 2 ember ni bawa piti boleh layung kan ya? Kan tak boleh jual ayu dah. Hanya dijual dia 2 seember ayu, seember kurma. Tanda pemurah, tanda kiki. Jadi bapak cara di zaman uang susah ayu dijual ayu mahal. Makanya kenaikan harga melonjak itu selalu di belakangnya orang Yahudi. Nah, jadi mereka itu kikir sehingga persangkaannya pun buruk pada Allah. Setelah Allah memberi apa yang mereka minta, mereka nak ngatur Allah SWT. Minta harus dibaik. Kalau tidak, sabi awak kiki, dia nyanyi kiki, sangka awak kiki. Makanya jangan dibuang-buang perangai dah. Buruk sangkaan kita pada orang lain sama Allah sendiri. Buruk sangkaan mereka. Allah katakan ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu.
Lalu Allah katakan bal yadahu mabsutatani, tetapi kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, dalam masalah ini ada dua golongan ahli kalam atau golongan ahli bid'ah menolak. Satu menolak langsung, tidak mungkin ini diterima karena ini merusak tauhid. Karena Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Menerima Allah punya tangan berarti menyerupakan dengan makhluk. Ini akidah. Menurut mereka akidah wa Yahudi dunia. Wa Yahudinya. Itu tanya Yahudi kafir enggak? Apa sebab ahli kitab? Itu tanya Wahabi kafir enggak? Kafirnya. Apa sebab akidah sama aja ya Yahudi. Yahudi enggak kafir dah. Awak menyansamu je Yahudi dia sampai kafir. Ini dalam hal ini kita sama dengan orang Yahudi dan sama dengan orang jahiliyah, sama dengan orang seluruh umat yang masih fitrah bahwa Allah itu di atas. Allah punya tangan. Karena tidak semua yang ada pada orang kafir itu salah. Pahamnya tak? Tidak semua yang diyakini orang kafir itu salah. Sebagaimana tidak semua yang diyakini orang Islam bukan keyakinan Islam. Itu betul. Kan yang meyakini Allah tidak punya tangan, wah Islam itu tidak. Orang Islam. Tapi betul tidak keyakinannya? Tidak, salah. Jelas? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu Allah katakan balian mustatan yunfiqu kaifa yasha. Kemudian Allah katakan jadi orang menolak dengan alasan nak mensucikan Allah. Jadi kalau alasannya niatnya baik mesti benar. Nah, ini kan salah lagi. Tidak semua yang berniat baik hasilnya benar. Taib. Yang kedua adalah dengan menakwilkannya. Ujungnya hanya menolak juga. Karena takwil tanpa dalil. Dalilnya apa? Perkiraan. Masa perkiraan lebih besar, lebih kuat daripada yang datang dari Allah atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, karena waktu sudah maka kita insyaallah sempurnakan pembahasannya di waktu yang akan datang, yang intinya adalah bahwasanya semua yang datang dari Allah dan Rasul wajib diikuti, wajib diyakini. Kalau tidak berarti kita jadi orang tongkau atau mandai, dan itu tidak disukai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.